sama main pelangas plengos. Lupa kajian Fathul Bari yang dibahas, Riyadhus Shalihin yang disampaikan, la yahillu lil muslimin ayahjuru akhahu fawqa thalas. Enggak diperbolehkan kita sama orang Islam mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Saya katanya antum seorang muslim kok mendiamkan orang tua lebih dari 3 hari? Habis gengsi tat kalau kita duluan ntar makin mangkak. Lah khalas, temuin dia. Cium tangannya, raih, peluk dia. Rugi nanti kalau udah enggak ada baru berasa. Kalau udah nggak ada, baru berasa. Karena yang memberikan hidayah ini Allah, bukan kita. Mungkin sekarang kita ngomong nggak didengar, mungkin nanti di penggalan napas terakhir dia, la ilaha illallah. Mungkin. Dunia ini dalam kemungkinan. Jangan menutup kemungkinan. Allah menciptakan dunia ini mungkin, semuanya mungkin. Kalau lisan sudah nggak didengar dalam bentuk ucapan, perbuatan pun sudah nggak dipandang, doa jangan putus. Minta sama Allah yang terbaik. Allah akan muliakan. Doa cuma tertunda saja. Bukankah Nabi tegas mengatakan, Ibnu Qayyim pun mengoleh dalam kitab Ad-Dawah-Dawahnya mengatakan bahwa ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Doa senjata orang beriman. Sehingga kalau orang beriman sudah putus asa dengan doa, enggak akan pernah menang menaklukkan dunia. Dakwah pun sama seperti itu. Digiring kita untuk mengerti bahwa semua ada prosesnya. Makanya ada ayat yang mengatakan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri khas orang berilmu. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabbnya dia bertawakal. Kenapa mesti Rabb enggak ilah? Karena Rabb itu proses. Rabb yarubu yang mencipta dengan proses. Dan kepada Tuhannya yang mencipta dia dengan proses, dia bertawakal. Dia tawakalkan sama Allah. Ya Allah, saya sudah mendoakan orang tua saya, ya Allah. Sisanya la haula wala quwata illa billah. Orang tua ke anak pun sama. Ya Allah, hamba sudah berdoa yang minta yang terbaik. Uizzuhuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitonir rajim wa min hamatin wa min ainin lama. Setiap malam dibacain ini anak. Karena Rasul contohkan. Diberikan makanan yang halal, sisanya la haula wala quwata illa billah. Hamba yakin ya Allah, tidak ada kekuatan kecuali milikmu ya Allah. Aku mencintai anakku, engkau lebih mencintainya ya Allah. Kan kita mulai cinta dan benci sama anak pas anak lahir, betul? Tapi kalau Allah cinta sejak dalam janin, Allah bentuk itu bayi, terserah Allah. Keluar bagus kita senang, jelek kita benci, begitu manusia kan? Allah tidak, Allah cinta sama dia. Sekarang kita kumpul di Masjid Al-Mubarak. Kita nggak pernah tahu mungkin rumah kita kebakaran, wallahu a'lam bishawab. Kita nggak pernah tahu mungkin anak kita nyebrang jalan keserempet mobil, wallahu a'lam. Itu hak Allah. Kita cuma minta kepada Allah, selalu mengatakan Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun ya Allah. Dimanapun dia berada ya Allah, jadikan istri-istri hamba, anak-anak hamba pandangan mata yang indah. Kalaupun dia hidup, hamba pulang nanti tersenyum di depan pintu. Anak pun dalam keadaan memuliakan orang tuanya, senang ayahnya datang. Kalaupun hamba menemui dia dalam keadaan wafat, demi Allah, matikan dia dalam keadaan Islam ya Allah. Tuh, karena bicara kematian cuma Allah yang tahu. Wala tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Bukan masalah hidup atau matinya. Manusia nggak ada yang tahu ke di bumi mana dia bakal diwafatkan. Cuma kita minta sama Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati ke dalam keadaan Islam. Keluarga kita pun sama ya Allah. Kutawakalkan mereka kepadamu ya Allah. Kalaupun hamba keluar pagi ini, karena memang Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya ini ya Allah, berikan berkah untuk umatku di pagi hari. Hambanya memohon berkah rezeki di pagi hari ya Allah. Habis subuh keluar, fantasiru fil ard, bertebar di muka bumi. Itu orang laki. Ini habis subuh malah nyari bantal nerusin, kurang setengah jam. keluar cari rezeki, berkahnya insya Allah. Nah, selama kita keluar kita nggak pernah tahu. Nah, lagi-lagi tuh, kalau partner hidup kita nggak pas, kerja kayak di penjinak bom gitu. Waduh, pulang telat pasti ribut, balik nggak bawa bekal lebih ngomel lagi. Waduh, was-was. Akhirnya muzab-zab, nggak berasa. Umur belum seberapa, karuk durian udah banyak di kepala tuh. Dibikin pusing sama dunia. Ya, oh ya, dubillah, wa na'udzubillah, subhanallah. Ya, taib. Kemudian pun dikatakan fitnah. Dikatakan fitnah. Apa sih fitnah cobaan? Ini ada hadis yang bagus.
An Abdullah bin Buraidah qala sami'tu Abi Buraidah yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubuna faja'a al-Hasan wal Husain fa'alayhima qamisani ahmarani yamsiyani wa ya'thiran fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mimbar wa hamalahuma fawada'ahuma baina yadayhi summa qala sadaqallah innama amwalukum wa auladukum fitnah nazartu ila hadaini sabiyain yamsiyani wa ya'siran falam asbir hatta qata'tu hadisi wa rafa'tuhuma. Subhanallah, ini Rasul dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya Buraidah mengatakan Rasul dulu pernah ngomong di atas mimbar. Ketika dia sedang ngomong di atas mimbar, enggak lama ini Hasan Husain cucunya ini lewat pakai baju merah. Anak laki boleh dipakai baju merah berarti ya. Dimana mereka ini berjalan berdua, kemudian jatuh. Ya mungkin masih tertatih-tatih jalannya. Kemudian jatuh. Karena melihat anaknya ini jatuh, Rasul pun turun dari mimbar. Kemudian beliau mengangkat kedua anak ini, ya, sambil mengatakan sadaqallah, maha benar Allah. Jadi kalau Nabi itu bilang sadaqallahul azim itu sebelum baca Quran. Lain sama kita, habis baca baru sadaqallahul azim ya. Padahal enggak ada syariatnya. Nabi yang mengatakan summa qala sadaqallah, maha benar Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Betullah Allah yang mengatakan bahwa harta dan anakmu fitnah. Nazartu ila hadaini sabiyaini yamsiyani wa ya'sirani. Aku melihat dua anak ini jalan kemudian jatuh. Falam asbir hatta qata'tu hadisi wa farfa'tuhuma. Sampai aku enggak pernah motong omongan hadis yang kusampaikan kecuali karena anak ini jatuh. Anak, ya Allah, ini bapak sampai lupa diri, sholat diulur-ulur, terus ngelayanin orang belanja. Kenapa? Aduh, kita kalau nggak begini, pendaringan nggak ngebul, anak nggak jajan tuh. Ibu kok nggak sholat bu, anak belum tidur tuh. Fitnah. Yang berani menyetop kenikmatan kita kepada Allah, ya mereka. Aduh, ini anak dulu sebelum menikah, marbot mana yang nggak kenal dia. Pas udah nikah semua nanya, tuh orang kemana sekarang, begitu. Udah jarang ke masjid lagi, sibuk sama dunia. Ini bahaya sekali, fitnah, wallahi fitnah. Hidup cuma berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Dulu ketika dia sendiri, dia minta sama Allah pasangan hidup. Susah, nggak laku-laku. Akhirnya laku, alhamdulillah. Ketika pas laku diterima lamaran dia, aduh, beres juga ada ujian ya Allah, gitu ya. Padahal ujian baru lagi. Dulu waktu belum laku dekat sama Allah, udah laku gimana nih gitu kan? Banyak orang yang terlena ketika berubah fungsi, berubah semuanya. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Itu yang dikatakan fitnah. Nah, ya, itu bicara anak. Ya, bicara harta benda pun sama. Dikatakan bahwa an Ka'ab bin Iyad qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Bahwa setiap umat itu punya harta, punya fitnah, dan fitnah umatku itu harta, kata Rasulullah. Betul. Berapa banyak gara-gara harta orang terlena. Makanya di dalam muqaddimah ya, penulis menuliskan kalimat yakni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis yang mengatakan al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man atba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Allah kabarkan tentang dua model manusia, satu orang yang pandai, dua orang yang lemah, orang yang tidak pandai. Al-kais, orang yang pandai, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang memperhitungkan dirinya dan beramal untuk hari setelah mati. Sedangkan orang yang lemah, orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan hanya berharap kepada Allah, dan dia berharap kepada Allah dengan hawa nafsunya tadi. Al-kais, orang yang memperhitungkan
dirinya, yakni menandakan bahwa hidup ini singkat. Di awal-awal tahun yang lalu saya sempat kabarkan tentang hitung-hitungan umur. Kalau orang Al-Kais memperhitungkan umurnya, iya, karena umur ini singkat sekali loh. Umur singkat sekali. Orang bicara umur, Allah Karim, ya Allah, paling umur kita berapa sih? Taruh kalau kita mau nyontoh Rasul 63 tahun, itu kalau nyampe ada sih yang lebih. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kalian yang panjang umurnya, cakep perbuatannya. Insya Allah kita tergolong yang kayak begini. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Tapi kalau kita nyontok umur Rasul cuma 63, kalaupun diberi umur 63, nggak maksimal 63. Saya pernah sampaikan di beberapa tempat ini. Karena banyak orang yang lupa bahwa Islam mencatat pahala dan dosa itu ketika balik. Laki mimpi, perempuan haid. Makanya orang kalau sudah balik, bahkan anak yatim pun tidak dikatakan yatim kalau sudah balik. Nabi yang mengatakan la yutma ba'da ihtilam. Tidak ada dikatakan yatim kalau dia sudah balik, tidak ada. Ya, makanya jangan salah kaprah, jangan bangga. Ini anak yatim nih, baru punya anak 2 yatim dibilangnya lah, tidak ada begitu ya. La yutma ba'da ihtilam. Masya Allah. Diuji sama Allah, mereka diuji, bukan tidak. Allah uji mereka dengan sekian banyak ujian, sehingga banyak orang yang terlena dengan ujian tadi. Al-Kais, dia perhitungkan dirinya. 63 dipotong 15 tahun, masa balik tinggal 48. Yani tinggal 48 tahun, berarti umur cuma 48 tahun itu kalau 63. Belum dipotong mungkin dia tidur 8 jam satu hari. Kalau umur 63 sekitar 20 tahun dia merem. 48 dikurang 20 tahun meremnya tinggal 28. Umurnya tinggal 28 sebenarnya. Belum dipotong kena macet Gajah Mada, Sudirman, Tamrin. Belum lagi dipotong kondangan, belanja, habis umur. Makanya Al-Kais mandana nafsahu anil hawa. Orang yang memperhitungkan umurnya. Khawatir umur ini bergulir, masa makin berkurang, kesempatan berbuat baik makin sedikit. Quran nggak dihafal, sunnah nggak sempat dibaca. Taubat nunggu tua. Wa yadubillah wa nauzubillah. Sayang sekali. Sayang sekali. Ya. Wa yadubillah wa nauzubillah. Ini yang beliau katakan, itu yang dikatakan Al-Kais. Nah, harta benda seperti itu. Banyak orang yang terlena dengan harta benda yang dia miliki. Makanya berhati-hatilah dengan ini. Ini fitnah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pun beliau mengatakan satu peringatan kata beliau dalam kitab ini pada hal tentang harta benda. An Abi Hurairah ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti 'alan nasi zaman la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Kata Abu Hurairah, Rasul pernah bersabda, akan datang satu masa kepada manusia nanti bahwa ada masa di mana seseorang itu tidak peduli lagi dengan harta yang diambil, halalkah atau haramkah. Ya, zaman itu sudah mulai terjadi. Ketika orang ikut pengajian, kajian pun dirutinkan, tapi yang haram pun lebih dirutinkan lagi. Ya, bukan nggak dengar tahu hukum halal haram, tapi ketika mempraktekannya nggak mampu. Sangat disayangkan. Sementara iman itu tingkah laku, bukan sekedar ucapan dan tulisan saja, tingkah lakumu. Karena kalau cuma menghafal hadis, hafal Quran, pernah mengkaji Fathul Bari dan lain sebagainya, tapi kalau buktimu nggak ada ya batil. Jangan salah, ini orang-orang yang mengaku ahlu sunnah, pasang bom sana, bom sini, nyakitin manusia, itu udah kajian Fathul Bari. Usulul salasa pun luar kepala mereka. Bahkan sebagian penghafal Quran, tapi prakteknya batil. Makin menghafal Quran, makin paham kitab-kitab Sahih Bukhari Muslim, akhirnya apa? Bermusuhan, saling tahjir. Ini keunikan, orang yang berilmu tidak seperti itu harusnya. Makanya iman dalam Islam ini dikedepankan sekali, bukti dengan tingkah laku, ucapan dan amal. Jadi kalau seandainya kita sudah mengerti hukum tapi yang halal kita haramkan, yang haram kita halalkan, ini menandakan kejahilan kita. Menandakan kejahilan kita. Kekuasaan pun sama. Kekuasaan yang menjadi hayalan manusia. Bahkan gara-gara kekuasaan orang berani jual harga diri. Ya, ini orang kalau berbicara kekuasaan, ini kadang-kadang nggak berasa pakai ilmu Fir'aun.
Karena Allah telah mengatakan surat Yunus ayat 83, Allah berfirman, wa inna